Jadi ternyata Baim dan Paula ini lagi proses membangun rumah new. Rumah baru. Baru apa bahasa Inggrisnya? New. Ya sama aja, kita lihat dulu. Wow. Itu rumah mewah sekali ya. Amin. Jadi emang sekarang udah sampai mana proses pembangunannya, Im? Aduh, bokeh. Susah banget bikinnya. Ya kan? Susah. Rasain kan, Im? Susah. Marmer. Makanya Ben, kalau nggak mau pusing, jangan pakai yang marmer, pakai yang murmer. Oke, gue ikutin saran lo. Makanya beli rumah tuh yang depannya warung, jadi nggak pusing. Depannya Lu juga sama, lu mumetnya awal-awal. Nggak, tapi gue udah lewat. Hah? Gue udah lewat. Ya. Udah lewat? Udah jadi. Dah ya. Oke, ini kapan rencana pindahnya, Im? Mungkin setahun 2 tahun lagi. Setahun 2 tahun lagi? Berarti dibangunnya udah setahun lebih dia juga. Udah 2 tahun. Jadi waktu itu salah beli tiang. Itu juga sebenarnya awalnya tuh mau ini strukturnya, makanya pelajaran juga. Aduh, nanti kalau ada rumah lama udah deh pertahanin aja strukturnya deh, karena mahal banget sih tiang-tiangnya itu. Kayaknya setiap Mahal bangun rumah banget tuh sih. pasti ada permasalahan sama... Pasti! Kalau juga ya. Sabar. Gue aja berenang di kolam renang gue yang harganya segitu. Kalau gue nyemplung ke air, gue nggak berasa tuh harganya segitu. Lu ngerti gak sih? Ngerti. Misalnya nih Iya. Paula, kita nenteng Birkin. Iya. Kita berasa itu harganya berapa. Iya. Ini lu nyemplung ke air, gue bayar berapa? Gue Biasa aja. Emang berapa sih harganya? udah lu jangan tahu. Kalau berapa lantai? 3. 3 lantai. Lu mah 6 ya? Apa? Kapan? Gue mau jadiin rusun, ngerti nggak? Sabar. Gue sabar banget deh pokoknya. Kita ada artikel dulu ya. Coba kita tenangin dulu ya. Artikel. Cerita Baim Wong soal rumah yang dia bangun ditimpuk telur oleh warga. Kenapa lagi? Kenapa kan? Yang mana ini? Itu yang kamu bilang apa namanya? Kamu bangunin rumah orang di warga itu ditimpuk-timpukin juga, Jadi dibully juga. kadang-kadang rumah yang kita bangun itu si orang yang nempatin itu ditimpukin telur sama tetangganya karena mungkin sirik atau enggak ini ya. Kasihan kadang-kadang dia itu pas main lagi ke sana ya, biasanya kita jaga silaturahmi pas main, cerita tuh dia, "Mas, dari kemarin pas sudah jadi rumah saya ditimpukin terus sama telur." "Hah, kenapa?" Saya bilang. "Nggak tahu kenapa ya. Mungkin mereka itu yang lain nggak dibangun, yang ini aja." Kadang-kadang kita mau kayak bantu atau nggak gimana suka bingung. Orang-orang sekitarnya itu ya begitu. Dan itu sering banget. Bukan. Tapi reaksi kalian kalau kayak gitu gimana tuh? Suka hilang untuk harus ngomong apa ya. Mau keluar pun tuh bilang mau warga terlalu banyak warganya. Tapi ketika kasihan sama dia juga. Sama seperti kemarin kebakaran tuh saya datang, aduh. Saya kadang-kadang suka berita tuh suka pusing sendiri ya. Tapi kemarin itu sebenarnya nggak pernah dengerin, tapi acara kemarin tuh yang saya datang tiba-tiba dipasang nih videonya. Makanya saya tuh nggak pernah baca komen, nggak pernah apa, karena satu kebaca aja suka ngeganggu. Oh, Baim itu tipe yang gampang ke distract. Iya, banget, perasa banget. Nah kemarin dikasih lihat yang itu, aduh. Dan pas detik itu juga nggak tahu kenapa kayak sedih ya, dan emang nangis juga pas itu karena nggak bisa gue itu ngelihat kayak kok dia pikiran gitu ya, sedang kita datang ke kebakaran itu kita maunya ini, kita Niatnya mau nolong malah jadi kita yang kesalahan ya? iya kadang-kadang suka bingung sih. Terus habis itu pas kita udah bilang juga sama dia, ini rumah kebakaran semuanya, ada satu warteg yang enggak. Baru datang ke sana udah dibilang sama orang warga itu warteg enggak Jumat Berkah tuh, bohong tuh. Kita juga nggak bahas ke sana ya, tiba-tiba bahas ke situ. Oh iya, dia tiap Jumat doang tuh ngasih es teh manis kata dia. Oh mungkin itu juga kecil kali ya. Nah pas mau balik ngelewatin dia ketemu si ibu yang punya itu. Akhirnya udah diajak masuk sama dia. Tiba-tiba dia bilang mungkin itu yang warga nggak suka karena habis itu coret-coret itunya. Setelah gua ke atas dia bilang, "Mas,
bantuin buat listrik mati. Terus gue bilang sama dia, Bu, cuman ibu satu-satunya dari 106 rumah yang masih ada. Kalau saya bantuin ibu, yang lainnya gimana? Angus semua nggak ada rumah, saya bilang. Bukannya saya nggak mau bantu, kasihan mereka, Bu. Saya bilang, mungkin ya, mungkin saya juga ngeliat vlog saya, mungkin itu tayang. Tiba-tiba mungkin warganya ini timbukin. Nah, ada satu video yang kemarin saya lihat itu, si Baim nih kesini cuma ngeliat. Iya, dia tuh ambilin kayak video gini dapat untung, habis itu ini mana nggak ada. Dan gue lihat kaget banget gue. Dan sedikit, maksudnya setelah selesai, habis itu pas gue ngomong nggak tahu kenapa keluar aja begitu, dan emang sedih buat gue karena maunya juga ketika bantu bukan kita ngeliatin ke dia ya. Karena setelah itu cek aja, gue langsung telepon lurahnya. Karena ketika ke sana itu pas mau minta bantuan untuk makanan tuh banyak. Yang perlu itu pembangunan. Makanya gue bilang untung disimpruk ya, mudah-mudahan ada yang bantu ini. Nah, ketika Pak Lurahnya disumbangin, kita masuk tanpa diketahuin nilainya berapa. Karena nggak penting juga gitu loh. Cuman terkadang bingung, kadang suka sedih sendiri sih kalau gitu. Ya. Memang terkadang kalau kita lihat ya untuk Baim ya punya rasa atau mungkin jiwanya lebih sensitif melihat orang-orang yang memerlukan itu ya memang udah salah satu kelebihan yang dia miliki gitu. Punya rasa empati yang tinggi akan sesama gitu. Tapi memang sebenarnya untuk Baim harusnya tetap semangat. Aku yakin banyak sekali yang sayang sama Baim Paula, banyak sekali yang support, banyak sekali yang care sama kalian berdua. Tapi yang harus kalian berdua ingat adalah sekarang ini orang lagi sedang berlomba-lomba ingin menjadi hakim untuk hidup orang lain. Ya, tapi mereka lupa kalau mereka sendiri punya masalah hidup yang sebenarnya mereka nggak bisa selesaikan. Jadi peralihan mereka itu ya ngurusin hidup orang lain, masalah hidup orang lain, ngurusin tentang sosial media orang lain, ya, dan ya itu udah kebiasaan. Jadi apa yang mereka lakukan itu ya berarti mereka hidup di lingkungan yang sama seperti itu gitu. Atau mungkin mereka dibesarkan dengan lingkungan yang sama. Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin kita yang punya anak nih ya, jadi sama-sama yang memang ya bisa tahu mana yang bisa dilihat, mana yang enggak gitu ya. Terkadang kan memang profesi atau pekerjaan seseorang jika ada satu kesalahan sedikit pun itu gampang banget langsung dijudge, wah langsung dikuliti, langsung benar-benar dipermalukan, bener gitu ya. Tapi terkadang itu cuma satu secuil doang, tapi 9 yang kita lakukan dari hal kebaikan tuh hilang gitu. Dan itu kayaknya nggak bisa kita bawain baper, dan itu udah circle-nya. Jadi ya Baim juga harus ya mungkin aku mewakili fansnya Baim gitu ya. Jadi Baim juga harus semangat, jangan bacain komen, tetap lakukan dan berbuat baik sama siapapun. Karena yang tahu kita berbuat baik atau enggak itu ya dapat pahala atau enggak ya Tuhan gitu. Jadi nggak ada yang pernah kan nginjek ke surga, belum ada yang pernah kan. Jadi malah kadang-kadang orang raka lo gitu, wah cepet banget ya, serem. Jadi kalau saya gini sip gitu. Jadi ya berbuat baik salah, nggak berbuat baik salah. Jadi apapun itu akan salah, ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita akan panggilkan bintang tamu berikutnya ya. Bintang tamu berikutnya adalah kita kedatangan seorang ibu dan anak yang cintanya satu sama lain tak pernah luntur dan terus bertumbuh ya. Mau ngapain sih, mata lu nengok kemana? Sono. Dari tadi Ben. Lu nggak merhatiin. Iya, gue liatin. Gimana gue mau komentar, orang atasan gue lagi kampanye. Gue diam, karena kan gue kan tim sukses. Kalau lu nggak kampanye juga lu kadang. Gue tim sukses. Gue tim sukses. Apa? Lu mata lu lihat speaker, lihat ini, lihat langit, kayak gini-gini nih. Matahari. Iya, nggak pakai departemen store ya. Oke, kita panggil langsung ini dia, Kakak Angelina Sonda dan Keanu Marisa. Silakan duduk. Sini. Oke. Oke, baik. Ya ampun, Kian, Itu bisa tuh. Romla, Astuti, Romla. Ini ribet. Orang kursinya cukup, mereka dipindah. Enggak, tadi Kian kan di sini. Kan tadi kirain si Ade mau Duduk. Ya. Gue udah mindahin bangku, udah mindahin barang, dia malah naruh handphone di atas bangku. Kata gue,
Ayo. Ibu belum minta teh manis kok belum. Nah, cintanya Kak Enji ini sama Keanu dan juga keluarga untuk almarhum Mas Aji Mas Said ini tidak akan pernah luntur. Itu terbukti saat memperingati hari lahir ya. Iya kan? Jadi memperingati hari lahirnya almarhum kemarin ini ya. Iya. Oke, nah aku punya ada fotonya, coba kita lihat. Lengkap. Tuh. Jadi di hari lahir kayaknya akan menjadi kebiasaan untuk selalu kesana juga gitu ya. Iya ya, sama Keanu juga ngajakin Alia Sahwa juga gitu. Karena kita jadi ngumpul, terus jadi sama-sama bisa ya ngingat kebaikannya almarhum sekaligus doain. Nah biasanya siapa tuh yang ngajakin untuk ngumpulin semuanya? Yuk kita kumpul di sini gitu. Alia tuh paling ini ya, mamanya ntar sama Ibre ya gitu. Ntar alhamdulillah kan kemarin Sahwa pulang dari New York kan. Iya. Jadi bisa sama-sama. Nah akhirnya sama Keanu juga kita semua deh. Kalau Mas Aji ini dikuburinnya di mana, Mbak? Di Jeruk Purut. Jeruk Purut ya? Iya. Jeruk Purut. Oke. Nah selain momen seperti ini biasanya momen apa lagi yang digunakan sama keluarga untuk kumpul-kumpul? Ulang tahun Keanu sih biasanya justru karena mereka paling Keanu kan agak beda jauh ya sama Sahwa sama Alia ya. Jadi ini yang bagian di gitu sama kakak-kakaknya ya. Iya sama kakak-kakak iya. Tapi kalau Keanu sendiri waktu yang di New York tuh Sahwa ya. Komunikasi tetap ya? Komunikasi dong. Terus ya. Gimana sih kakak kalau merhatiin Keanu? Kakak kayak rasa annoyed gitu, soalnya kan gitu sama kakak. Kayak bikin kakak aku kesel gitu, suka gangguin. Iya gitu. Jadi gemes karena bertiga deket juga ya? Iya, jadi kalau dulu zamannya kunjungan tuh biasanya Mami kalau Keanu masuk Sahwa sama Alia lain kali aja ya. Karena kalau enggak kan dia suka nguping, habis itu dia cerita lah gitu kan. Aduh. Yang namanya kan paling bontot ya. Iya, paling bontot. Nah, tapi kalau Keanu sendiri nih. Keanu kalau bikin konten di Instagram lucu-lucu ya? Beda bukan Keanu itu. Dia nyambungnya agak beda, maaf ya. Ini angkelnya Keanu ya. Soalnya dia emang gitu. Namanya angkel jenggol, lo lihat dong angkel ya. Matahari nama aku sekarang. Matahari. Karena Sang Matahari, nggak usah nanya. Karena matahari. Gue jawab, belum ada jawabannya. Gue jawab. Dia akan keluar dari Bang Sandi Arif. Belum ada. Ya udah ya. Kalau netizen Keanu bingung loh, Keanu bingung apa gitu ya. Tolong netizen jangan terlalu banyak bicara, jangan banyak bertanya. Udah like aja. Like, comment, share. Ya. Oke, nah. Subscribe kalau mau. Oke, nah ini kalau sama Keanu berarti quality time-nya lebih kemana sih Mbak sekarang? Sekarang saya alhamdulillah Keanu udah mau jadi imam ya buat aku sholat. Alhamdulillah ya Allah gitu. Abis disunat kemarin kan, jadi kapan? Kemarin 2 bulan yang lalu Ken ya. Kok nggak ngundang ya? Takutnya ada pesta ya? Iya kan? Bener kan? Iya. Bisa. Kalau om bohong nih ya, usap-usap keluar jin nih. Oke. Om bohong. Kita lihat ini ada artikel dulu ya. Angelina Sonda sebut Keanu Mas Said lebih menderita darinya, tidur di rumah sopir lalu dititipkan ke Ustadz. Maksudnya gimana Kak? Jadi ketika aku di dalam kan Keanu kan masih 2,5 tahun, terus mama papaku masih dosen di Manado. Jadi nyaris kita nggak punya keluarga ya di sini ya. Nggak punya. Tapi nggak apa-apa, kan ada Pak Ustadz, ada juga Om anaknya. Ketut, ada Om Tante Felicia ya kan. Jadi akhirnya Keanu tuh dibawa misalkan lagi liburan ke Ikna gitu. Kalau misalkan lagi mau sekolah dekat ada Pak Ustadz Fahmi, Ustadz Bobby, siapa lagi tuh kan ya banyak lah Keanu ya. Jadi ya begitu akhirnya aku ngerasa bahwa kalau aku kan nggak kemana-mana ya. Artinya aku di dalam perjalanannya juga nggak jauh kan, aku cuma dari blok ke kunjungan. Kalau Keanu kan dari sekolah, habis itu ke rumah misalkan Ustadz ini baru balik lagi begitu. Dan di usia yang masih kecil itu ya. Gitu. Tapi kalau Keanu inget nggak momen-momen itu?
Ingat dong. Ingat ya? Iya, ingat selalu. Tapi seru juga sih itu, soalnya kan ada anak-anak supir aku, ada anak yang ustadz, jadi bisa bermain bersama lah. Oke, karena yang dibutuhkan sama Keanu tuh punya banyak teman. Tapi aku kalau ngelihat Mbak Angel tuh kayaknya selalu kalau mengingat yang lalu-lalu kayaknya selalu touchy ya. Iya, karena aku masa kecilnya alhamdulillah penuh kasih sayang ya, mama papaku sangat I was live in a very perfect family lah gitu. Jadi aku nyaris kecil tuh selalu bahagia gitu, dan aku lihat Keanu kan setahun setengah ditinggal meninggal ayahnya, terus dia kemana-mana gitu ya. Dan ketika kadang-kadang kan kita sebagai orang tua pengen memberikan yang terbaik buat anak ya. Mungkin pas lagi hamil kita udah siapin kan, oh ini tempat tidurnya begini, tempat tidurnya begitu. Terus akhirnya kita menghadapi satu realita bahwa Keanu tuh harus berpindah-pindah tempat. Dan kan namanya anak kecil kalau berpindah tempat kan, ya mungkin dia main bola ketendang kristal orang yang ditinggalin gitu kan, mungkin dia diomelin gitu-gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kita, aduh kalau ibu kan rasanya gitu kan, ya Allah aku nggak di situ gitu. Oke, nah jadi ya memang mungkin momen-momen itu ngerasa kayak terlewatkan gitu ya, sehingga akhirnya tidak bisa ikut andil 100% karena secara kondisi kan memang lagi di dalam. Iya, aku merasa bahwa aku melakukan kesalahan yang fatal sehingga akhirnya anakku ikut menderita gitu. Tapi enggak sekarang ya. Ya Tapi Keanu kalau melihat mama kalau setiap bercerita selalu nangis gitu. Kalau dari Keanu sendiri melihat perjuangan mama seperti apa? Aku sedih soalnya kan mama kan banyak orderan dari pagi sampai malam. Aku mau bantuin tapi aku nggak bisa masak, jadi aku semangatin aja mami. Jadi sekarang catering berjalan nih ya? Iya, jadi alhamdulillah kan catering lumayan ya. Ternyata ya aku kan dulu nggak pernah bekerja yang sebegininya ya. Pikirnya kan terima 200-500 dus kan kayaknya oke-oke aja, tapi setelah pas udah mulai packing gitu kan, udah mulai naruh nasi, naruh woku belanga semua kan, astagfirullah. Manado, kan. Jo? Manado. Kita di sini ada Senin berkah, Jumat berkah. Oh, pesen lah, Jo. Ayo pesen lah. Lu ganti dong menunya itu mulu. Lu ganti. Orang udah udah bayar, tinggal makan doang. Jumat ya, pesen ya, Jumat. Iya lu lah. Jumat. Alhamdulillah, kita pokoknya setiap hari buka sih. Jadi aku bikin nasi kuning tanpa gitu. Terus aku Kuning tanpa gitu. Iya, nasi kuning tanpa Manado itu enak. Manado kuningnya. ya. Pokoknya sambal rawa, cakalang, and so on, and so on. Makanya Mulutnya berair. Mulut nggak ada berair. jangan berharap tuh kuku dan tangan seperti dulu. Emang waktu bener jadi- masak sendiri? Aku alhamdulillah masak sendiri. Tapi Karena ada kan, assistant dong. Iya kan, soalnya kan memang Belanda. Om aku ya dari Belanda. Jadi memang bicaranya kurang bagus, nggak apa-apa ya. enggak, aku lucu malah ketawa ya Kid ya. Kadang-kadang Tahu aja deh, jangan nangis. Oh, aku mau Ruben tiap hari nangis. Kita nangis tuh karena kita berdua nggak bisa main bola. Ketawain sama kameramen, parah banget tuh kameramen. Kakak cikik lu. Erik sok ketawa kan lu bisa, Erik. Iya. Gue bilang kalau nganterin anak lo main bola lo pakai payung aja berdua. Iya. Karena kan Dia mau main bola kan mau nendang kan nggak nyampe kakinya sama ke bolanya itu kan nggak. iya, Bulan. Iya. Kurang panjang. Oh iya, matahari gua nggak boleh panggil Bulan lagi. Paula nanya apa? Iya sayang. Kurang panjang kan? Kurang panjang, iya benar. Tuh. Coba Paulo panjangin kakinya sayang. Panjangin lagi. Bisa. Udah, Pol. Wah aja lo ya, dia trio kita nih. Biarin aja, udah biarin aja dia. Matahari. Ini nih kalau di foto harus panjang. Paulo kakinya panjang sayang. Payah dong. Udah. Dia pakai 0,5 aja udah Itu sih. kurang poin. Ayo panjangin lagi. Gun, kakinya Ruben, kakinya Ruben, kakinya Ayu, kakinya gua kalau digabungin masih panjangan kakinya. Tapi nggak gitu juga. Oke, nah justru sekarang ini kita ada ungkapan isi hati Angie untuk Keanu saat di Brownies waktu itu.
ini adalah ungkapan hati dari apa mama manggilnya? Mami, mama dia pokoknya seenaknya Keanu aja. Ungkapan hati mami untuk Keanu ya, seperti apa? Ini dia. Belum siap mengungkapkan sesuatu untuk Keanu. Tapi kalau suatu saat Keanu nonton tayangan ini, ya, maminya justru sebenarnya lagi mempersiapkan diri untuk bukan menyusun kata tapi mental ya. Iya. Di mental karena tanggung jawab, karena cinta yang begitu besar. Ya, mungkin ini bisa dibilang ya parenting. Suasana yang lagi dirasakan yang mungkin suasana itu setiap rumah tangga atau setiap keluarga itu beda-beda rasa, ya. Tapi seandainya Keanu nonton ini nanti suatu saat nanti, mungkin dia bisa tahu, oh ternyata mami baru cerita sama saya di saat ini ketika mami sudah siap gitu. Nah, kakak boleh ngomong ke Keanu di depan apa yang kakak ingin sampaikan sama Keanu kalau kakak butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi memang Keanu, mami kan tidak seperti dulu lagi. Mami mungkin tidak bisa kasih secara materi seperti kadang-kadang mungkin teman-teman Keanu punya. Kadang-kadang juga mami harus ngajak Keanu ngepek kue karena kita jualan kue kan. Tuh. Allah pasti akan bantu kita. Dan hidup biasa enak juga kok Keanu. Keanu, ini mami ngungkapin sesuatu ya, bagaimana cinta lebih dan lebih lagi untuk Keanu. Keanu mau bicara apa sama mami? Mami nggak usah ribet-ribetin ya. Mami fokus aja ke kerjaan. Aku udah bisa udah sekolah, udah bisa hidupin diri aku sendiri. Jadi mami nggak usah ribetin sama aku, ribetin sama sekolahnya, sama kerjaan mami aja. Tapi kalau Keanu ini sering gak sih ngungkapin rasa atau mungkin I love you mom gitu? Sering lah, Sering di WhatsApp, kalau aku di sekolah, aku di rumah, ya aku sering gitu. I love you mom. Iya, supaya mami nggak down. Ya kalau aku bilang itu, mami jadi semangat kerjanya. Ya. Jadi justru Keanu malah mikirin maminya takutnya down loh, ya Mbak Enji, sampai kepikiran gitu loh. Karena mungkin karena kalau 100-200 box sih masih bisa sehari ya, tapi kalau udah 500-600 kan itu pasti nggak tidur kita. Sementara aku masih punya kemampuan yang belum begitu bisa untuk ngegaji orang kan, jadi aku bilang sama Keanu, Kalau dapat 500 oper aja ke warung kita. Warung pas apa? Padadang. Padadang, kita ada Padadang di sini. Oke, ayam goreng. Cuman ya memang kita nggak bisa di boxing, kalau nggak Padadang kan masih nasi ayam sama sambal ya, sama timun. Lagi pulang Mbak Iji, kita di sini warung kita juga kalau makan gelap nggak dapat lampu. Karena nggak ada izin kan, kita memang warungnya nggak izin. Kita gelap warungnya. Padahal ada di sini. Ayo Paula, kita panjangin kaki lagi, kita mau jalan. Ya, kita kembali setelah yang satu ini ya. Panjangin lagi kakinya Udah dong. pol, udah pol. Tetap udah pol. Oke. Suruh pemirsa aja deketan sama TV-nya. Kita kembali dengan saat ini tetap di Brownies obrolan manis.